Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat terima kasih juga kembali dengan saya Hendra Kurniawan. Malam ini kita akan membahas tentang bea balik nama kendaraan bermotor. Ini apa sih sebenarnya? Mungkin sebagian dari teman-teman atau kebanyakan dari teman-teman sebenarnya udah tahu ya. Intinya ini pajak yang dikenakan atas penyerahan kendaraan bermotor. Jadi gampangnya sih pajak jual beli, pajak yang dikenakan ketika kita membeli atau menjual kendaraan bermotor ya. Cuma sejauh mana kita tahu tentang bea balik nama kendaraan bermotor ini, mari kita simak penjelasan terkait bea balik nama kendaraan bermotor ini ya. Ya teman-teman, kita ketahui di tahun 2009 itu ada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 di mana mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Di situ memberi kewenangan untuk provinsi ya dan kabupaten mengelola beberapa pajak ya. Nah, bea balik nama ini adalah salah satunya berada di kewenangannya yang mengelola adalah provinsi, teman-teman. Nah, sampling yang digunakan dalam presentasi ini adalah Provinsi DKI Jakarta ya, gitu ya. Nah, biasa untuk kita tahu mempelajari suatu undang-undang pajak, kita harus tahu apa sih objeknya, siapa subjeknya, apa yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya, berapa tarifnya, kapan saat utangnya, apa dan berapa sanksinya jika telat, dan lain sebagainya. Yang paling pokok adalah apa subjeknya dulu, apa objeknya dulu ya. Nah, ini objek dari bea balik nama kendaraan bermotor adalah penyerahan ya teman-teman ya, penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Jadi penyerahan ya, balik nama gitu ya, penyerahan gitu. Jadi ketika dibalik nama atau diserahkan, disitulah saat terutangnya gitu ya, bea balik nama kendaraan bermotor. Nah, termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor, cakupannya adalah apa aja sih cakupannya gitu ya. Adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan, ini sama dengan pajak kendaraan bermotor ya, sampai dengan dan kendaraan yang baik di darat maupun di air. Kalau di air yaitu dengan berat kotor 5 sampai dengan 7 GT ya. Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor, yaitu kereta api, kendaraan sepatan digunakan dengan hamkam, kendaraan bermotor yang dimiliki dikuasai kedutaan yang dengan asas timbal balik sama kayak di pajak kendaraan bermotor, dan objek pajak lain ditetapkan daerah. Nah, cakupan lainnya adalah pengusahaan kendaraan bermotor melebihi 12 bulan dapat dianggap sebagai penyerahan. Jadi gini, kalau kita beli itu ya, atau kita pinjam atau kita menguasai benar-benar kendaraan bermotor tersebut, jadi pemerintah dapat menetapkan bahwa penguasaan yang lebih dari 12 bulan dianggap kita itu sebenarnya udah terjadi penyerahan tuh, dianggap udah dijual gitu sama orang yang menguasai tersebut, sehingga orang yang menguasai tersebut otomatis harus bayar bea balik nama gitu ya, anggapnya ini. Nah, tapi dikecualikan yaitu misalkan kita nih nyewa mobil lebih dari 12 bulan gitu. Nah, kalau terjanjinya karena sewa menyewa, enggak teman-teman gitu ya. Jadi kalau selain sewa menyewa, penguasaan lebih dari itu dianggap kita adalah sewa beli ini kemungkinan besar sewa beli ini adalah perjanjian seperti sewa menyewa ya. Kalau kita ngerental mobil misalnya dari brand-brand besar kayak Astra Trek gitu kan, MBM dan lain sebagainya, itu biasanya kan kita sewain jangka panjang tuh. Nah, kalau kayak gitu kena bea balik nama enggak? Ya enggak gitu, ini dikecualikan gitu ya. Tapi kalau sewa guna usaha di sini tidak disebut, berarti kayak leasing atau perjanjian jual beli kayak gitu, itu berarti kalau udah 12 lewat dianggap sebagai jual beli itu kalau di sini ya, atau dianggap sebagai penyerahan. Kemudian yang dikecualikannya lagi yaitu adalah termasuk kendaraan di luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia. Yang termasuk penyerahan, jadi maksudnya gini, yang termasuk dalam kategori penyerahan tadi dianggap objek penyerahan yaitu jika ada pemasukan kendaraan luar negeri dipakai secara tetap permanen ya di Indonesia. Jadi ada impor atau digunakan secara permanen, maka itu dianggap sebagai penyerahan dan harus biar balik nama gitu. Nah, kecuali untuk dipakai sendiri oleh pribadi bersangkutan untuk diperdagangkan, dan ketiga untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia, dan yang keempat digunakan untuk pameran atau penelitian untuk contoh atau untuk sampel gitu ya, untuk barang sampel, misalkan untuk pameran gitu ya, untuk contoh lah sampel gitu ya,
dan kegiatan atau untuk test drive gitu, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional, atau misalkan di Indonesia lagi ada Formula One gitu kan. Nah, ketika Formula One-nya masuk ke di Indonesia, itu tidak termasuk kategori penyerahan ya, atau termasuk juga dari luar negeri. Nah, ini dipakai tetap digunakan untuk sendiri ya, maksudnya digunakan pribadi, berarti dia nanti akan kenanya biaya masuk aja, biaya masuk, PPN segala macam, tapi biaya balik namanya enggak. Tapi kalau terus juga untuk diperdagangkan, maksudnya semata-mata tuh karena untuk jualan gitu ya, itu nggak perlu teman-teman. Kalau untuk jualan misalkan showroom ya, ini showroom nih, ketika beli barang second atau barang itu untuk dijual belikan lagi ya, showroom yang barang-barang second itu ya nggak perlu balik nama gitu, karena dia sifatnya sementara, dimiliki oleh dia, nanti untuk diperdagangkan kembali gitu ya. Kemudian pengucapan sebagaimana ayat 6 huruf C tidak berlaku apabila 3 tahun berturut-turut dikeluarkan kembali, ya tidak dikeluarkan kembali. Nah, maksudnya jadi gini, ada barang-barang yang dimasuk tadi awalnya untuk pameran gitu, ternyata udah selesai pameran nggak dibalik-balikin lagi sampai 3 tahun. Nah, itu bisa ditagih biaya balik namanya oleh Pemprov ya, mereka pemerintah provinsi gitu. Pemerintah provinsi berhak untuk menagih biaya balik namanya gitu kepada orang-orang yang menggunakan atau menerima barang tersebut yang tadi awalnya digunakan untuk pameran dan lain sebagainya gitu ya. Terus subjek pajaknya itu subjek pajak adalah orang pribadi atau badan, jadi badan usaha juga bisa, badan hukum, badan usaha terkena juga ya, terkena menjadi subjek biaya balik nama kendaraan bermotor gitu. Kemudian orang pribadi menerima penyerahan. Nah, jadi yang bayar siapa ya? Berarti yang menerima ya, subjeknya kan yang menerima nih. Jadi bukan yang menyerahkan ya, tapi yang menerima gitu, yang menerima penyerahan. Nah, ini harus diketahui teman-teman ya. Jadi siapa yang wajib bayar biaya balik nama kendaraan? Yang menerima. Berarti kita, atau dalam gampangnya pembeli lah gitu ya. Kalau misalkan beli, menerima penyerahan ini lebih luas dari konteksnya, jadi jual beli kadang tidak selalu dijual atau dibeli kan gitu. Kalau diserahkan itu bisa jadi karena waris, karena hibah segala macam. Pokoknya yang menerimanya, nah ketika namanya ketika yang menerima itu harus bayar biaya balik nama kendaraan bermotor. Kemudian dasar pengenaannya yaitu adalah NJKB, sama seperti dengan pajak kendaraan bermotor ya. Jadi saya tidak perlu penjelasan banyak lebar karena sudah saya jelaskan di bab materi tentang pajak kendaraan bermotor, apa itu NJKB ya. Nah, sekarang kita bicara tarifnya teman-teman. Berapa sih tarifnya gitu? Nah, tarifnya dibagi dua, yaitu penyerahan pertama dan penyerahan kedua dan seterusnya. Kalau tadi kan kita belajar pajak kendaraan bermotor ada tarif yang pertama, kepemilikan pertama, dan tarif kepemilikan kedua. Kalau ini bedanya cuma penyerahan pertama dan penyerahan kedua. Jadi penyerahan pertama ini kayak kita beli baru lah dari dealer itu ya. Dari dealer itu penyerahan pertama tuh. Kalau udah dijual lagi, nah itu berarti udah pemilikan kedua dan seterusnya. Nah, dikenakan biaya balik nama 1%. Kemudian untuk kendaraan bermotor alat berat dan lain sebagainya yang tidak menggunakan jalan umum, misalnya berarti di air ya. Nah, itu kenanya 0,75 tuh, lebih murah ya karena dia nggak merusak jalan lah gitu ya. 0,75 gitu. Tarif biaya balik nama ditetapkan oleh Perda. Jadi nanti ini undang-undang hanya menerapkan batasan tertinggi dan terendah. Biasanya tertinggi dan terendah. Jadi nanti yang menerapkan adalah Perda dari provinsi tersebut gitu ya. Nah, ini kebetulan saya ambil dari samplingnya dari punya provinsi DKI nih teman-teman, yang tahun 2019. Yaitu di DKI kalau penyerahan pertama kita beli mobil tuh lumayan besar nih, 12,5%. Tapi kalau beli mobil second itu 1%. Jadi tetap sih ya. Jadi hanya mengurangi mobil-mobil yang baru. Tapi yang second tarifnya tetap ini, karena memang di undang-undangnya 1% sih maksimal gitu ya. Jadi provinsi mau nggak mau ikut terhadap undang-undangnya gitu ya. Kemudian untuk yang ini alat berat dan penyerahan yang tidak menggunakan jalan umum tetap 0,75 sama dengan undang-undangnya ya teman-teman ya. Kemudian cara ngitungnya gimana? Ya tadi
besaran NJKP tadi dikalikan dengan tarif ya, dikali dasar pengenaan pajak. BPN kendaraan tidak utang dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar. Jadi di mana di samsat yang terdaftar ya di mana gitu, dipungut di samsat tersebut. Atau dilakukan pada saat pendaftaran ya, jadi pada saat pendaftaran itu dipungut gitu ya. Wajib pajak biaya balik nama wajib mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal penyerahan. Jadi sebenarnya ketika kita jual barang ini yang masih jarang diketahui oleh teman-teman, ketika kita menyerahkan atau menjual kendaraan bermotor milik kita, harusnya kita mendaftarkan, nanti biar diblok sama samsat gitu ya. Orang pribadi menyerahkan kendaraan bermotor wajib tertulis tuh, jadi sebenarnya ada kewajiban, yang menjual tuh punya kewajiban untuk memberitahu ke samsat gitu ya, untuk gubernur ya, tapi melalui samsat tentunya lah gitu. Di sini wajib melalui gubernur. Laporan tertulis paling sedikit nama, alamat orang pribadi yang menerima, siapa yang beli kita, tanggal, bulan, nomor polisi, plat nomornya berapa. Nanti di sini ini jadilah informasi bagi si samsat untuk menindaklanjuti kita jualnya ke siapa, dan itu sekaligus melepas tanggung jawab kita sebagai orang pertama yang menyerahkannya gitu. Jadi ketika nanti suatu saat gitu ya ada permasalahan hukum atau apa, kita sudah terlepas karena sudah memberitahukan bahwa kendaraan bermotor yang kita miliki itu udah dijual ke pihak lain gitu. Nah ini selama ini mungkin kita jarang melakukan ya gitu. Akhirnya bisa jadi kita juga bisa menanggung beban tadi baik secara pajak maupun secara hukum gitu ya, kalau ada permasalahan penagihan pajak atau permasalahan hukum. Nah itu teman-teman harus cermati nih. Jadi 30 hari maksimal sejak kita menjual mobil atau menyerahkan kendaraan bermotor kita, itu harus melaporkan kepada gubernur atau yang instansi yang berwenang lah, samsat dalam hal ini gitu. Rumus perhitungan gimana sih? Gampang sekali, yaitu NJKB dikali tarif. Nah tadi tarifnya kan 12 atau 1% ya gitu. Nah cara ngitungnya gampang banget teman-teman. Nah, ini ada contoh, misalkan Tuan Aris menjual mobil kepada Tuan Boris tahun sedan tahun 2016 pada tahun 2020. Diketahui NJKB mobil tersebut adalah sebesar 100 juta. Berapa BPNKB yang harus dibayar Tuan Boris saat balik nama? Jadi yang harus bayar siapa nih? Boris atau Aris? Boris ya, karena Boris yang membeli atau menerima mobil tersebut. Karena ini mobil second, bukan penyerahan pertama dari dealer ke pembeli pertama, maka penyerahan ini dianggap penyerahan kedua dan seterusnya, yaitu dengan menggunakan tarif 1%. Tinggal dikali NJKB kali tarif 1%. Ya, gitu teman-teman ya, gampang ya kalau dipahaminya. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Jangan lupa subscribe dan follow akun IG Tax Fagansa supaya teman-teman gak ketinggalan update-update terkait dengan perpajakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sukses selalu teman-teman.